Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasih Wulandari. Saat ini saya mengajar PPKN di SMP Negeri 1 Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Saya adalah salah satu peserta PPG dalam jabatan tahun 2023 dengan nomor UKG 20150165830 LPTK Universitas Pamulang. Pada hari ini, Senin 14 Agustus 2023, saya melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran dengan model pembelajaran problem basic reading. Berikut videonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Terima kasih, kalian sangat semangat ya hari ini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat, luar biasa, tetap semangat. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Baik, Ibu cek kehadiran dulu ya. Almirah Kalista Safira, Hadir, Bu. Ana Queen Pringgita, Hadir, Bu. Anissa Endang Nur Akila, Hadir, Bu. Arya Satya Dwiantoko, Hadir, Bu. Atalia Levina Da Silvin, Aura Kirana, Hadir. Dela Stianingrum, Hadir, Bu. Dika Rizky Firmansyah, Hadir, Bu. Edward Yosef. Ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan supaya rasa kebangsaan kita tetap tertanam di jiwa kita masing-masing ya. Silakan semuanya berdiri. Dari Sabang sampai Merauke, berjaga pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Baiklah, tolong diperhatikan anak-anak. Nah, pada hari ini kita akan pelajari materi selanjutnya, yaitu tentang kebinekaan Indonesia. Ya. Bagaimana? Apakah kalian masih ingat pelajaran minggu yang lalu? Masih. Jadi, perhatikan. Tolong diperhatikan ke depan. Nah, hari ini kita akan pelajari tentang bab kebinekaan Indonesia. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menghargai dan menjelaskan keragaman gender, suku, dan budaya di Indonesia. 2. Peserta didik mampu menghargai dan menjelaskan keragaman agama, ras, dan antar golongan di Indonesia. Lalu yang ketiga, peserta didik berkontribusi menjaga nilai kebinekaan Indonesia sesuai tingkatnya.
Sekarang sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mau bertanya dulu. Nah, seperti yang kita ketahui, bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang kaya akan budaya, ya kan? Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbineka. Ya, seperti yang sudah dicantumkan di dalam apa? Iya, di dalam lambang Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ayo, siapa yang tahu arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Angkat tangan. Ya, betul? Terus, kasih tepuk tangan untuk Arya. Yang kedua, apakah Bhinneka Tunggal Ika dapat menekan paham radikalisme? Lalu pertanyaan ketiga, di manakah terdapat semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai penjelmaan persatuan bangsa dan negara Indonesia? Nah ya, itu ada 3 pertanyaan. Tapi sebelum menjawab pertanyaan kalian hari ini ya, silahkan ditonton dulu video yang Ibu siapkan. Nah, tugas kalian adalah, perhatikan, yang pertama, mengamati video pembelajaran yang Ibu tayangkan. Nah, yang kedua, nanti adalah mendiskusikan soal yang ada di dalam LKPD secara berkelompok, ya. Nah, kalau sudah selesai, nanti kalian presentasikan dari masing-masing kelompok. Bisa dipahami? Bisa. Are you ready? Ready. Baik, Ibu akan bagikan LKPD-nya terlebih dahulu ya. Baiklah anak-anak, kita sama-sama menyaksikan videonya ya. Selama puluhan tahun Masjid Al-Mukarramin dan Gereja IST Mahanaim di Jakarta Utara saling meyakinkan bahwa rumah ibadah ini tetap menjaga keragaman bertoleransi hingga saat ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jumat sekitar pukul 12.30, umat Islam melaksanakan sholat Jumat di Masjid Al-Mukarramin dan Muhammad di Jalan Enggano, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Di saat yang hampir bersamaan, jarak kurang dari 2 meter dari masjid tersebut, sejumlah anak menari di musik dan mereka adalah murid sekolah minggu gereja GMIST Mahanaim yang sedang berlatih untuk tampil di acara sekolah minggu. Dua kegiatan ini berjalan beriringan tanpa halangan. Gedung gereja Mahanaim dan Masjid Al-Mukarramin memang berbeda. Sebatas celah sempit berukuran sejengkal saja yang menjadi urusan mereka. Lebih dari 50 tahun lalu, para pelaut asal Sangihe Melaut, Sulawesi Utara singgah di Tanjung Priok. Kemudian dibangunlah gereja Mahanaim. Setelah 2 tahun, Masjid Al-Mukarramin pun berdiri. Sejarah ini pula yang menjadi latar belakang kerukunan agama di tempat ini. Salah satu bentuk toleransi yang dapat dilihat adalah pengasuhan masjid Al-Mukarramin sengaja tidak diarahkan ke gereja Mahanaim. Tujuan agar tidak mengganggu kegiatan gereja. Kita tidak berangkat untuk menjaga usaha beragama. Kita tidak mau mengaku mereka juga mereka juga itu tidak. Kalau itu tidak, kita tidak ada seperti itu. Tapi kita tidak ada mengerti. Memang saya pasang ini dengan suara itu tidak pernah kita arahkan ke sana. Lain kita akan Tahun ini rencananya Idul Fitri akan jatuh pada Minggu 25 Juni. Jika di hari Minggu pada umumnya gereja Mahanaim melaksanakan 3 misa dalam
Untuk lebaran nanti, mereka sudah siap untuk menyajikan misa jam 6 pagi. Agar jemaat Masjid Al-Mukarrabin dapat melaksanakan sholat Id dengan lancar. Idul Fitri jatuh tanggal 25. Di gereja kita ini punya 3 jam ibadah. Jam 6 pagi, jam 9 pagi, dan jam 18.00. Lalu kita itu tidak melakukan ibadah di jam 9 pagi. Pikiran kita memberikan uang juga karena kita kan susah parkir di sini. Nah, kita jemaat di sebelah yang mengadakan sholat itu kita bisa, dan mereka lebih leluasa untuk memakai lahan gereja untuk kegiatan ibadah. Masih banyak lagi program toleransi yang terjadi rumah ibadah ini. Hari Idul Adha, Masjid Al-Mukarrabin juga kerap mengirimkan daging kurban ke pihak pengelola gereja Mahanaim. Sama halnya di bulan Ramadan. Sudah jadi tradisi setiap tahun, pihak gereja Mahanaim akan berkunjung ke masjid dalam 1 hari untuk ikut berbuka puasa bersama. Biasanya, mereka juga akan membawa bingkisan hadiah seperti perlengkapan sholat. Keberagaman sudah menjadi bagian dari jati diri bangsa Indonesia. Potret kerukunan antar umat beragama. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengamati videonya? Sekarang langkah berikutnya adalah silakan mengerjakan LKPD. Nah, sebelum mengerjakan LKPD, Ibu mau tanya sedikit nih. Tadi video yang kalian sudah lihat tentang apa? Toleransi, ya. Silakan. Iya, betul. Kasih tepuk tangan untuk Iren. Selain itu, apa lagi yang kalian lihat di dalam video tadi? Angkat tangan. Ya, Jaki, silakan. Yang keras. Yang bersebelahan. Ya, tapi dengan adanya itu tetap terjadi apa? Iya, baik. Sekarang tugas kalian selanjutnya adalah mengerjakan LKPD. Waktu mengerjakan LKPD adalah 20 menit. Silakan bekerja. Perhatikan. Di dalam mengerjakan LKPD secara berkelompok, yang Ibu ambil nilainya 1, gotong royong, bekerja sama, ya. Yang kedua adalah apa? Keseriusan, keaktifan, ya. Nah, nanti yang ketiga adalah keterampilan saat kalian presentasi. Bisa dipahamin? Baik, silakan dikerjakan. Selamat mengerjakan.
Sudah selesai? Coba lihat. Jangan ragu, jangan bimbang. Ayo kerjasama yang bagus. Sudah selesai? Tinggal diperbaiki, Bu. Ya. Dirapikan ya. Iya, tadi kan udah tunjuk Dep. Mohon maaf, ya kapan? Bagaimana? Sudah selesai? Yang sudah angkat tangan. 1, 2, 3. Sudah selesai ya? 4. Baik, sekarang silakan disiapkan untuk presentasi. Perhatikan, di dalam presentasi nanti apa yang akan dinilai? Yang pertama, kerjasama tim. Jadi tadi saat kalian bekerja kelompok, itu Ibu sudah menilai dari aspek kerjasama tim. Ya. Nah, yang kedua adalah kejelasan dalam menyampaikan informasi. Berarti saat kalian presentasi nanti, nah kejelasan dalam menyampaikan informasi itu ada nilainya ya. Lalu yang ketiga adalah penggunaan bahasa. Jadi menggunakan bahasa yang baik dan benar. Nah, lalu yang keempat adalah gaya atau sikap anggota badan. Bisa dipahamin? Nah, jadi 4 aspek itu yang Ibu nilai saat kalian presentasi. Baik, sekarang disiapkan dari masing-masing kelompok siapa yang mewakili untuk berbicara atau menyampaikan hasil kerja kelompoknya. Bisa dimulai? Baik, kita akan mulai dari kelompok 1. Silakan maju ke depan. Ya, diluruskan. Sudah siap? Silakan dimulai. Yang lain, kelompok yang lain perhatikan, tolong diperhatikan. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan saat sesi tanya jawab, ya. Silakan. Selamat pagi. Pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan isi kelompok kami. Dengan saya sendiri Muhammad Zaki Jayana. Dan saya di garis Firmansyah. Saya Arya Satya Gotopo. Saya Yanto Longgo. Saya Muhammad Rasya. Saya Muhammad Zakir. Saya Kennedy Siti Jofai. Saya Felipe Brian Valentino.
dan dilanjut oleh Rian. Nomor 1, kejadian apa yang ada dalam video yang sudah kalian amati? Ya, yang keras suaranya. Jawabannya, melaksanakan sholat Jumat dan anak sekolah minggu melaksanakan hari di gereja. Nomor 2, apakah video tersebut menunjukkan sikap menghargai keragaman agama, ras antar golongan di Indonesia? Pastikan jawaban dulu. Jawaban saya, saling toleransi agar menjaga ketertiban masing-masing. 3, apa akibatnya jika seseorang tidak menghargai keragaman agama, ras, dan antar golongan di Indonesia? Tidak ada saling menghargai dan toleransi antar sesama agama. Nomor 4, apa yang harus kita lakukan supaya kerukunan antar umat beragama bisa terwujud? Saling menghormati di saat agama Islam atau Kristen sedang beribadah dan tidak membuat keributan. Nomor 5, apakah ada keterkaitan masalah tersebut dengan ciri-ciri nilai kebinekaan di Indonesia? Seperti sila Pancasila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini penutupan akan dilanjutkan oleh Tiket. Yang dari kelompok kami ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Kita kasih aplaus. Baiklah, kita lanjut presentasi dari kelompok 2. Silakan maju. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan anggota-anggota kami dari saya dulu, anak Indonesia, Anissa dan Norakila. Saya kenal saya Almira Kalista Safira. Saya Juli Jantika. Saya Kainita Clarissa Ivan. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya bersama dengan teman-teman saya. Yang pertama, kejadian apa yang ada di dalam video yang sudah kalian amati? Pertama, adanya masjid dan gereja yang bersebelahan, akan tetapi toleransi antar umat beragama tetap terjalin. Contoh, tetap adanya kerjasama saat merayakan hari besar atau hari raya umat beragama. Yang kedua, apakah video tersebut menunjukkan sikap menghargai keberagaman agama, ras, dan antar golongan di Indonesia? Jelaskan jawabanmu. Jawabannya iya. Karena mereka mengatur waktu supaya jam ibadah mereka tidak bertabrakan satu sama lain. Mereka saling tolong-menolong. Ketiga, apa akibat jika seseorang tidak menghargai keberagaman agama, ras, dan antar golongan di Indonesia? Akan terjadinya permusuhan dan perpecahan. Keempat, apa yang harus kita lakukan supaya kerukunan antar umat beragama bisa terwujud? Saling memiliki rasa toleransi dan kesadaran diri. 5. Apakah ada terkaitan masalah tersebut dengan ciri-ciri nilai kebinekaan Indonesia? Ada, karena walaupun berbeda agama, tetap satu. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan kelompok lain jika ada yang mau ditanyakan. Jika nggak ada, maka akan saya akhiri presentasi kami. Tidak ada pertanyaan? Tidak. Sudah jelas? Silakan ditutup, diakhiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih. Tadi presentasi dari kelompok 2. Kasih aplaus. Nah, sekarang kita lanjut presentasi dari kelompok 3. Silakan maju.
Silakan. Yang lain diperhatikan ya, jangan ramai sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami. Sebelum itu perkenalkan saya Milor Kurima. Saya adalah studi saya presentasi kali ini akan dilanjutkan oleh teman Yang keras. Pertanyaan 1. Kejadian apa yang ada di dalam video yang sedang kalian amati? Jawabannya, terjadinya toleransi antara dua agama, yaitu masjid dan gereja yang bersebelahan. 2. Apakah video tersebut menunjukkan sikap menghargai keragaman agama, ras, dan antara golongan di Indonesia? Jelaskan jawabanmu. Ya, karena dua agama tersebut saling menghargai sesama dan juga saling berbagi. 3. Apa akibatnya jika seseorang sedang menghargai keragaman agama, ras, dan antara golongan di Indonesia? Akan terjadinya perpecahan toleransi antara agama dan perselisihan. 4. Apa yang harus kita lakukan supaya kerukunan antar umat beragama bisa terwujud? Saling toleransi dan saling menghormati. 5. Apakah ada keterkaitan masalah tersebut dengan ciri-ciri nilai Bhinneka Indonesia? Seperti Pancasila yang kedua, berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sekian presentasi dari kami. Sebelum kami mundur diri, ada yang ditanyakan? Silakan yang bertanya. Apa bukti toleransi yang terjadi di dalam video tersebut? Ya, silakan dijawab. Yang terjadi bukti di situ antara kerjasama, saling berbagi. Ya. Jika sholat Jumat, Ya. gereja dikosongkan untuk menjadi parkiran motor bagi umat Islam yang sedang sholat Jumat. Ya, halamannya masjid yang dijadikan parkiran. Ya, bagus. Ada pertanyaan lain dari kelompok lain? Tidak ada? Tidak ada. Silakan diakhiri dulu. Sekian presentasi dari kami. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok sudah presentasi. Sekarang kita lanjut di kelompok 4. Jadi kelompok yang terakhir presentasi. Silakan maju. Pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu kami memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang saya sendiri Rizky Afri Kevin, Muhammad Ali Syahrir, Muhammad Ali Jadi apa yang ada di dalam video yang sudah kalian toleransi antar umat beragama seperti masjid dan gereja yang juga benar. Ya, apakah video tersebut menunjukkan sikap menghargai keragaman agama, ras, dan antar golongan di Indonesia? Video tersebut menjelaskan sikap toleransi dan menghargai antar agama. 3. Apa akibat jika seseorang tidak menghargai keragaman agama, ras, dan antar golongan di Indonesia? Mengakibatkan kerukunan dan persaudaraan antar umat beragama. Apakah yang harus kita lakukan supaya kerukunan antar umat beragama bisa terwujud? Menghargai satu sama lain, menjunjung tinggi nilai Bhinneka Tunggal Ika. Apakah ada keterkaitan masalah tersebut dengan ciri-ciri nilai Bhinneka Indonesia?
Berbeda-beda tapi tetap satu dua itulah keunggulan. Baik, itulah hasil presentasi kami. Apakah ada yang dipertanyakan? Ada yang bertanya dari kelompok lain? Tidak ada, sudah jelas? Baik, silakan ditutup. Oh ya, ada yel-yel dari kelompok 4 sebagai penutup. Silakan. Orang kiri kita kenal, orang kiri kita kenal. Sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari kelompok 1, 2, 3, dan 4, kalian sudah pintar sekali di dalam menjawab pertanyaan yang ada di dalam LKPD ya. Nah, terus untuk nilainya, perhatikan. Di dalam nilai kerjasama tim, 4 kelompok sudah sangat dan sudah menjalin kerjasama yang baik. Kasih tepuk tangan untuk 4 kelompok. Nah, untuk kejelasan dalam menyampaikan informasi, kalian juga sudah sangat jelas. Penggunaan bahasa juga sudah, lalu gaya sikap anggota badan juga sudah. Baik, dari video pembelajaran tadi dan juga hasil diskusi, kita bisa menyimpulkan materi kita hari ini. Nah, silakan diperhatikan dan silakan dijawab. Keberagaman bangsa Indonesia merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Lalu apa yang harus kita lakukan dengan keberagaman tersebut? Saling mensyukuri. Apalagi? Saling menghargai. Apa? Ya, saling menghargai sesama agama. Hanya sesama? Dengan yang lain agama? Oke, seluruh agama di Indonesia. Apalagi? Saling toleransi. Lalu kelompok sini? Saling menghormati. Bagus. Kasih tepuk tangan untuk jawaban kalian. Nah, silakan diperhatikan. Ya. Baik, karena kita sudah menyimpulkan bersama, silakan diperhatikan di depan. Keragaman bangsa Indonesia merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang perlu disyukuri. Nah, kita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika pada lambang Garuda Pancasila menggambarkan keragaman tersebut ya. Bhinneka Tunggal Ika berarti apa? Berbeda-beda tapi tetap satu jua ya. Kesatuannya dilandaskan pada nilai-nilai Pancasila yang dimulai dari sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Baiklah, apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, sudah cukup jelas? Baik, Ibu akan membagikan soal post-test. Silakan dikerjakan dalam waktu 10 menit. Langsung di sini. Untuk hasil LKPD silakan dikumpul ke depan ke meja Ibu. LKPD-nya silakan dikumpul. Sudah semua? LKPD-nya sudah dikumpulkan semua? Ya, silakan dikerjakan post-testnya. Ya, tulis nama dan kelas.
Silakan dikumpul ke depan. Ini kita sudah belajar, sudah berdiskusi, ya kan? Sudah menjawab soal. Nah, sebelum Ibu akhiri pembelajaran, mari kita ice breaking dulu, ya. Silakan semua berdiri. Tangan diputar-putar, bersabuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Baiklah, karena sudah selesai pembelajaran, silakan ketua kelas memimpin doanya. Setelah kita selesai memulai kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Baiklah anak-anak, kita belajarnya sampai di sini ya. Sampai ketemu di pertemuan minggu depan, tetap semangat ya. Ibu akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ternyata, dengan model pembelajaran problem based learning dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dan meningkatkan berpikir kritis siswa. Mari bersama-sama mencerdaskan anak bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.